Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hadis Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti yang kita lengkapi dengan sedikit syarah Faidul Qadir dari Imam Al-Munawi, cuplikan-cuplikannya. Pada pagi hari ini kita akan belajar beberapa hadis tentang bab keutamaan zikir. Bab kedua, bab keutamaan zikir. Pada hadis nomor 1928, Imam Suyuti menuliskan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala yaqulu ana ma'a 'abdi ma dzakaroni wa taharrakat bi syafatahu." Saya ulangi, innallaha ta'ala yaqul ana ma'a 'abdi ma dzakaroni wa taharrakat bi syafatahu. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku bersama hambaku selama ia mengingatku dan kedua bibirnya bergerak karena mengingatku. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dan Hakim dari Abu Hurairah. Status hadis ini sahih. Mari kita lihat cuplikan syarah Faidul Qadirnya. Ketika seorang hamba berzikir, maka ketika itulah rahmat, taufik, dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala bersamanya. Zikir bisa dilakukan dengan lisan saja, dengan hati saja, atau dengan lisan dan hati secara bersamaan. Tetapi jika harus diperinci, maka zikir dengan hati merupakan seutama-utamanya zikir. Para ahli thariqah mengkategorikan zikir dalam 3 tingkatan. Pertama, zikrul awam dengan lisan, zikrul khawas dengan hati, dan zikrul khawasul khawas dengan fana ketika menyaksikan dalam alam syahadah. Itu jelas ya. Mari kita cek di sini sebuah hadis, innallaha ta'ala yaqul ana ma'a 'abdi ma dzakaroni wa taharrakat bi syafatahu. Ini sebuah hadis qudsi yang Allah berfirman mengatakan bahwa Allah bersama hambanya ketika hamba tersebut mengingatnya dan lisannya itu bergerak-gerak. Jadi kalau dibalik redaksinya, kita itu bersama Allah ketika kita ingat kepada Allah dan ketika mulut kita bergerak-gerak karena ingat kepada Allah. Nah, kemudian kebersamaan kita dengan Allah ini ditakwil. Tidak dikatakan saya bersama Allah, kita bersama Allah, tetapi ditakwil menjadi makna kita bersama ridha Allah, kita bersama rahmat Allah, kita bersama pertolongan Allah, kita bersama rizki dari Allah, dan lain-lain dan lain-lain. Kenapa demikian? Karena itu kalau nggak ditakwil kita bisa terjebak dalam mujassimah, mutasyabihah gitu. Seakan-akan Allah sama dengan sesuatu, sama dengan seseorang, sehingga kita itu bisa bersama-sama seperti kita bersama dengan orang lain. Itu kan makna yang tidak diperbolehkan, mujassimah. Maka ditakwil maksudnya bersama Allah itu bersama rahmat Allah. Kita cek. Jadi kapan kita bersama Allah, kapan kita bersama ridha Allah, kapan kita bersama rahmat Allah? Salah satunya ketika kita sedang zikir kepada Allah, salah satunya ketika lidah kita itu sedang bergerak-gerak karena mengingat
Nah, kalau melihat redaksi hadisnya ini, titik berat hadis ini itu pada zikir yang disertai dengan lisan, atau bisa jadi lisan saja tanpa hati, atau bisa jadi zikir lisan plus hati. Yang jelas di sini syaratnya ingat dan lidahnya bergerak. Kalau pada syarahnya tadi itu enggak. Contoh zikir itu apa? Zikir yang sangat masyhur, ada istilah afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu seperti itu. Mengucapkan lafaz la ilaha illallah merupakan satu contoh zikir bil lisan saja bisa, satu contoh zikir bil qalbi bisa, hati saja bisa. Begitu. Sudah jelas ya? Jadi kalau kita ingin bersama Allah, ingin bersama rahmat Allah, langsung ingat saja sama Allah. Kalau yang dicontohkan ingat bil lisan la ilaha illallah, langsung ucapkan la ilaha illallah, atau kalimat-kalimat thayyibah yang lain bisa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ya, contoh yang kalau Anda pengen bersama rahmat Allah atau ridho Allah selama 24 jam misalnya, ada satu zikir yang diajarkan, barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi sehari 100 kali, maka selama hari itu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, selama hari itu dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas yang satu ya. Nah, di sini kemudian Imam Al-Munawi menjelaskan, ketika seorang hamba berzikir, maka ketika itulah rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Kata Imam Munawi, kalau kita sedang berzikir kepada Allah, maka tandanya kita itu sedang mendapatkan rahmat Allah. Loh, kok bisa? Iya, contoh, dari sekian juta umat manusia, dari sekian miliar umat manusia, hanya ada beberapa orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rahmat, diberi taufik untuk berzikir. Saat orang lain mulutnya bernyanyi, hatinya lalai, dia mengucapkan zikir subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu tandanya yang satu orang mendapatkan rahmat karena mulutnya bergerak-gerak mengucapkan kalimat thayyibah, dan yang satu lagi mulutnya bergerak-gerak karena menyanyikan lagu-lagu yang kurang baik, misalnya karena hatinya lalai tenggelam dalam mabuk-mabukan misalnya. Itu kan beda, satu dapat rahmat, satu tidak. Secara lahir tentunya, kalau masalah batin itu Allah nanti akan mengangkatnya. Nah, yang selanjutnya, seseorang yang sedang berzikir kepada Allah, itu artinya seseorang yang sedang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu apa sebetulnya? Ini ada hidayah, petunjuk. Nah, ketika hidayah itu dilaksanakan, ketika hidayah bersatu dengan pelaksanakan hidayah tersebut, itu orang biasa menyebutnya taufik. Jadi bertemunya antara hidayah dan perbuatan. Misal begini, Allah menurunkan hidayah kepada seseorang untuk berzikir. Nah, kemudian orang tersebut berzikir la ilaha illallah atau mengucapkan alhamdulillah. Nah, perbuatan itulah yang disebut taufik. Kita cek apakah betul orang yang sedang berzikir dan mulutnya bergerak-gerak menyebut asma Allah, dia sedang mendapatkan taufik. Betul. Perbandingannya seperti tadi saya itu, ada orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Allah, diberi hidayah, kemudian dia berzikir kepada Allah dengan mengucapkan tadi zikir qaul itu la ilaha illallah, subhanallah, atau zikir-zikir yang lain, atau astagfirullah atau yang lainnya. Kemudian ada hamba Allah yang lain yang mulutnya itu sibuk ghibah misalnya, sibuk membicarakan kesalahan orang lain misalnya, sibuk istilahnya apa, mencaci orang lain, mengkritik orang lain dengan makna yang negatif terus. Sehingga ada orang-orang yang selama 24 jam pagi dia mulai
bergibah, misalnya siang sedikit bergibah sore, terus sampai dia tidur lagi, mulutnya nggak putus-putus dari membicarakan orang lain pada hal-hal yang negatif. Sementara ada hamba lain yang mulutnya itu tidak putus berzikir, bangun tidur pagi dia membaca Al-Quran, siang sedikit dia sambil ke pasar membaca doa masuk pasar, misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dia naik motor membaca doa, naik motor membaca doa, naik kendaraan, selama perjalanan dia ingat kepada Allah membaca subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, atau zikir yang lainnya. Terus dari satu zikir ke zikir lain, dari satu doa ke doa lain, dari satu ibadah ke ibadah, terus selama 24 jam begitu. Nah, sementara pada sisi lain ada hamba-hamba lain yang sebaliknya. Nah, maka bersyukurlah kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi hidayah dan taufik. Allahumma amin. Terus ketika seorang hamba berzikir, maka ketika itulah rahmat dan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Zikir bisa dilakukan dengan lisan saja, bisa dilakukan dengan hati saja, bisa dilakukan dengan lisan plus hati. Nah, di sini Imam Al-Munawi mengingatkan kepada kita bahwa zikir itu ada 3 model. Pertama, zikir dengan menggunakan lisan, itu seperti mengucapkan lah. Bisa membaca Al-Quran, bisa membaca sholawat, bisa membaca kalimat-kalimat thayyibah. Misalnya membaca sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya misalnya. Atau membaca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kalimat-kalimat thayyibah yang kita ucapkan tadi, kalau hati kita lalai, maksudnya lalai itu hati kita tahu kemana deh, mulut kita mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, hati kita kemana, itu namanya zikir bil lisan, itu juga baik. Bisa kita membaca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Nah, itu zikir lisan. Mungkin hatinya kemana-mana tetapi mulutnya berzikir, itu juga baik. Tentu ketika zikir bilisan bersatu dengan hati itu lebih baik lagi. Misalnya itu mulutnya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, hatinya langsung bersyukur, ya Allah terima kasih telah memberikan nikmat sehat, telah memberikan nikmat bisa bersolat subuh hari ini berjamaah lagi, alhamdulillah misalnya, dan lain-lain. Terus itu tentu itu yang paling utama, zikir dengan lisan plus disertai dengan hatinya. Tetapi ada zikir yang menggunakan hati saja. Di hati saja itu biasanya disebut dengan zikir sir, zikir yang rahasia, zikir yang tidak ketahuan orang lain. Misalnya di dalam hati terus la ilaha illallah, mengucap melihat langit Allah, dalam hati itu Allah, melihat keajaiban air sungai misalnya, dalam hati subhanallah, terus mengingat Allah. Itu istilah kadang seperti orang yang lagi Allah, itu maksudnya melihat kuasa Allah, bukan melihat Allah kan gitu. Itu kuasa Allah gitu. Untuk melatih zikir khafi tadi itu kita bisa pegang satu ayat, misalnya kita pegang ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab misalnya. Pada nanti ayat yang lain liulil absar, pada ayat yang lain yang yatafakkarun, yaqilun gitu kan, yubsirun dan lain-lain itu. Ketika melihat makhluk Allah, kita melihat langit ingat Allah, melihat bumi ingat Allah kan begitu. Terus contoh zikir sir tongkok dengan hati. Nah, seandainya di sini Imam Nawawi menegaskan lagi, seandainya antara ketiga zikir itu, zikir lisan dan zikir hati, paling utama itu mana? Tentu menurut Imam Nawawi yang paling utama adalah
hati. Karena apa? Misalnya sebuah hadis yang mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi yang dilihat oleh Allah itulah hatinya terutama. Ketika hati itu berzikir, insya Allah yang lainnya pun ikut berzikir. Kita lanjutkan. Para ahli thariqah mengkategorikan zikir dalam 3 tingkatan. Pertama, zikrul awam dengan lisan, zikrul khawas dengan hati, dan zikrul khawasul khawas dengan fana ketika menyaksikan dalam alam syahadah. Ya, di sini Imam Al-Munawi menjelaskan bahwa zikir itu bisa dikategorikan menjadi 3. Pertama, zikirnya orang awam. Zikirnya orang awam itu yang penting mulutnya itu bergerak, mulutnya berbunyi menyebut nama Allah, misalnya Allah, 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 atau la ilaha illallah, itu sudah zikir. Tapi zikir kelas A, bisa membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu bukan zikir orang awam. Atau membaca salawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi, dan seterusnya. Itu bukan zikir orang awam. Asal mulutnya berbunyi, mulutnya bergerak dalam rangka ingat kepada Allah, dalam rangka taat kepada Allah, itu sudah dikatakan zikir. Tapi zikir kelas orang awam menurut Imam Al-Munawi dalam Syarah Faidul Qadirnya. Kemudian disebutkan yang kedua, zikir khawas, zikirnya orang yang khusus. Di atas orang awam itu ada orang-orang tertentu yang diberi hidayah dan taufik untuk selalu ingat kepada Allah di dan hatinya. Melihat sawah, Allah, itu tanda kekuasaan Allah. Melihat bumi, Allah, itu tanda kekuasaan Allah. Terus jadi hatinya itu selalu manteng nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga itu zikrul khawasul khawas, itu dengan fana ketika menyaksikan dalam alam syahadah. Ingat, salah satu tugas paling pokok kita sebagai manusia adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan menyaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Itu hanya ya melihat saja tugas kita syahadah. Salah satu caranya itu tadi, tahu dalilnya. Dalil yang paling umum yang bisa melatih diri kita itu antara itu tuh, tahu bahwa alam raya semuanya adalah ciptaan Allah, adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi ketika kita misalnya melihat, kita nih yang di kota melihat motor lewat, kita menyaksikan atau syahadah, tuh motor bisa berjalan karena kekuasaan Allah, lagi menyaksikan syahadah Allah. Misalnya kita yang di kampung menyaksikan gunung, masya Allah gunung tinggi begitu, kok enggak ambles misalnya, itu semata-mata hanya karena kekuasaan Allah dan diatur dengan ilmu Allah. Jadi istilahnya orang-orang yang bisa memandang dalam tanda petik dengan pandangan Allah, dengan hukum-hukum Allah, tahu menyaksikan, oh itu Allah dalam tanda petik ya, itu kekuasaan Allah ada di sana, oh itu rahmat Allah itu. Jadi orang yang bisa melihat makhluk Allah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, itu namanya menyaksikan alam syahadah semua. Seakan-akan kita bergerak ke kanan, tahu ilmu Allah seperti apa, tahu kuasa Allah seperti apa. Bergerak ke kiri, tahu ilmu Allah seperti apa, kekuasaan Allah seperti apa. Ya kira begitu. Jadi seakan-akan itu anak masuk semuanya dalam kerangka. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, tapi jangan sampai terjebak kita dalam wahdatul wujud. Misalnya saya memandang dengan mata Allah, saya menampar dengan tangan Allah, misalnya percaya nggak seperti itu pemahamannya, itu perlu takwil. Jadi jangan sampai terjebak ke situ, harus terus menggali makna la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, jadi untuk melatihnya begitu. Jadi ada orang-orang ahli tarekat yang melatih untuk masuk ke alam syahadah, menyaksikan kekuasaan Allah itu melalui hatinya.
hatinya dilatih dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, sehingga hati tersebut terus bercahaya, terus bersinar. Ketika bersinar, dia akan menyinari dirinya, tulangnya, tangannya, matanya, kupingnya, terus sehingga memancar barokahnya keluar tubuh. Nah, sehingga pada akhirnya dia pori-porinya merasakan kekuasaan Allah, merasakan ilmu Allah, tuh matanya melihat dengan pandangan rahmat dari Allah, kupingnya juga mendengar hanya apa-apa yang diribel Allah, kira seperti itu. Nah, sementara orang-orang ahli ilmu misalnya yang tahu hadis atau tahu dalil bahwa alam semuanya ada ciptakan Allah dan merupakan tanda-tanda Allah, sebaliknya ketika dia keluar rumah ada angin bertiup sepai-sepai, alhamdulillah ya Allah, angin kok rasanya begitu nikmat karena sehat. Kemudian ketika dia melihat matahari, alhamdulillah ya Allah, mata saya masih bisa melihat terus. Nah, dari luar kemudian dia seret ikat di dalam hati dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu. Tidak ada yang latihan dari proses hati kemudian memancar barokahnya keluar tubuh. Kemudian ada yang dari luar seret masuk ke dalam hati diikat dengan la ilaha illallah. Masing-masing semuanya tergantung dari hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya bahwa kalau kita kepengin selalu di dalam rahmat Allah itu sangat gampang. Ingat saja kepada Allah. Misalnya kalau mau melakukan sesuatu kebaikan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah nanti selama kita melaksanakan kebaikan itu dalam rahmat dan ridho Allah. Setelah kita melakukan sesuatu kebaikan, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah semua kebaikan yang sudah kita lakukan akan menjadi bagian rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita merasa bahwa kita telah melakukan sesuatu kesalahan baik besar maupun kecil, baik disengaja maupun tidak disengaja, maka ucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Insya Allah semua dosa-dosa yang baru saja kita lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja oleh Allah akan diampuni. Maka selama 24 jam itulah, tapi kita bersama rahmat dan ridho Allah. Tapi ingat yang satu hadis yang sangat menarik bagi saya, bahkan selalu saya berusaha mengamalkan itu, membaca subhanallahi subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, sehari 100 kali. Alasannya kenapa? Karena kalau kita membaca itu insya Allah selama 24 jam kita diampuni oleh Allah. Selama 24 jam itulah kita bersama rahmat Allah. Selama 24 jam itulah kita bersama ridho Allah. 24 jam pertama beres, nanti hari berikutnya 24 jam berikutnya beres. Terus jadi dari hari ke hari kita selalu berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita ulangi lagi sebuah hadis sahih. Hadisnya tertulis dalam kitab hadis Imam Suyuti Al-Jami'us Shahih, hadis nomor 1928 yang berbunyi, innallaha ta'ala yaqulu ana ma'ang abdi ma zakaroni wa ta'arraka bi syafatahu. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku bersama hambaku selama ia mengingatku dan kedua bibirnya bergerak karena mengingatku. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dan Hakim dari Abu Hurairah. Status hadis ini sahih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa Anda like video ini, Anda subscribe terhadap channel ini, lalu kemudian share video-video ini supaya Anda semua dan saya termasuk dalam kelompok orang-orang ahli hadis, kelompok orang yang mau mendengarkan hadis lalu menyebarkannya kepada orang lain, yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang berseri-seri wajahnya baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.